Adik-adik, halo adik-adik. semua udah siap kan buat memuji Tuhan dan ibadah sekolah minggu hari ini? Sudah siap ya adik-adik ya? Nah, kalau gitu kita mau angkat pujian halo halo hello hello Allah. Halo halo hello hello olah olah. Apa kabarmu? Cucu cucu cucu. Halo halo hello hello olah olah. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo halo hello hello olah olah. Apa kabarmu? Cucu cucu cucu. Halo halo hello hello olah olah. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjutin memuji Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Minta Semelia untuk pimpin dalam doa. Ya adik-adik, kita berdoa ya, lipat tangan, tutup mata ya. Tuhan, terima kasih Tuhan, di mana kami masih diberi kesempatan untuk berbakti padamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Tuhan, pimpinlah dari awal sampai akhir kebaktian ini ya Bapa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, dengan tetap bersemangat, kita mau angkat pujian memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji,
Ausu mau nanya dulu nih, adik-adik semua cinta sama Tuhan Yesus kan ya? Cinta ya adik-adik ya. Iya. Ausu pokoknya yakin deh kalian semua pasti cinta sama Tuhan Yesus. Tapi nggak cuma itu ya, tapi Ausu juga berharap ya adik-adik tuh selalu bertambah cintanya. Jadi setiap hari tambah cinta, setiap hari tambah cinta. Terus juga tambah percaya sama Tuhan Yesus. Dan juga tambah benci sama dosa. Iya adik-adik. Nah, kalau gitu, mari kita angkat pujian, tambah hari, tambah cinta Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menjaga kami dan melindungi kami setiap hari. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong pimpin hati kami dan juga pikiran kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kan selama sebulan kemarin tuh, sebulan Februari ini, Ausu tuh udah pada ceritain kan tentang betapa hebatnya Tuhan. Yang Tuhan selalu menjaga kita, selalu melindungi kita, pokoknya selalu ada deh buat kita kan. Coba ya kita review sedikit nih, kita ulang sedikit nih. Nih, di minggu pertama bulan Februari nih, kan diceritakan mengenai Tuhan Yesus yang menyembuhkan seorang anak laki-laki. Nah, jadi kan ceritanya ada seorang anak laki-laki yang sakit nih, sakitnya parah dan hampir mau meninggal. Wah, di situ papa mamanya kan sedih sekali ya, anaknya ini sakit kayak gini dan bingung kan, obatnya nggak tahu apa. Nah, lalu apa yang papanya lakukan? Papanya kan mendengar tuh kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Nah, habis itu papanya langsung pergi menghampiri Tuhan Yesus. Nah, dan ketika bapaknya ini udah ketemu Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus bilang, kalau kamu percaya, kamu pulanglah. Nanti anakmu akan sembuh. Nah, terus papanya percaya nggak? Percaya ya. Papanya percaya dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Lalu papanya langsung, pas selesai mendengar kata itu, papanya langsung bergegas pulang ke rumah. Dan pas sampai di rumah, benar ternyata anaknya sudah sembuh, sudah nggak sakit lagi. Wah, di minggu itu kita belajar ya, kalau misalkan kita percaya sama Tuhan Yesus, jadi ketika kita sakit atau apapun itu, kita percaya Tuhan Yesus akan menolong, Tuhan Yesus akan menyembuhkan. Jadi kalau adik-adik sakit, adik-adik berdoa, minta tolong Tuhan Yesus untuk menyembuhkan. Nah, kalau di minggu kedua, kita mendengarkan tentang Tuhan Yesus menyembuhkan seorang anak perempuan. Diceritakan kalau saat itu ada seorang ibu yang memiliki anak perempuan. Nah, anaknya itu kenapa? Sakit juga kan? Cuma sakitnya berbeda nih. Karena di dalam tubuh anak perempuannya ada roh jahat. Nah, sang ibu ini kan makin bingung lagi kan, gimana nih cara nyembuhinnya? Anak-anak kayak suka teriak-teriak kayak gitu, bingung nggak mesti apa. Dan tuh akhirnya si ibu ini gimana? Menghampiri Tuhan Yesus. Dan dia dengan sungguh-sungguh minta tolong, Tuhan tolong dong, tolong
sembuhkan anak saya Tuhan, tolong. Nah, karena Tuhan melihat kesungguhan hati ibu ini, Tuhan mau menolong nggak? Tuhan mau ya menolong. Tuhan mau menyembuhkan anak perempuan dari ibu tersebut. Nah, di situ kita belajar kalau misalkan Tuhan Yesus kalau kita meminta dengan sungguh-sungguh, tidak main-main, dan Tuhan Yesus akan mengabulkan permintaan kita, akan menolong kita, seperti itu. Nah, lanjut di minggu ketiga. Nah, di minggu ketiga ini ceritanya mengenai apa? Ada inget nggak? Asia ya, ada yang inget ya pasti. Mengenai Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, gimana tuh ceritanya? Ketika Tuhan Yesus sedang mengajar, kan banyak tuh orang-orang yang datang untuk mendengarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, ketika udah sore hari, semua udah pada lapar kan, tapi nggak ada makanan. Nah, cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Lalu apa yang dilakukan? Tuhan Yesus memelihara kita kan, tetap menjaga kita kan. Nah, Tuhan Yesus menyediakan makanan yang banyak untuk orang-orang tersebut. Dan akhirnya dari 5 roti dan 2 ikan, semua orang-orang di situ semuanya pada udah kebagian makanan kan, semuanya tercukupi, malah ada sisa kan. Wah, di situ kita belajar kalau misalkan jangan takut deh pokoknya, karena Tuhan Yesus pasti memelihara kita. Tuhan Yesus akan menjaga kita setiap harinya. Nah, sekarang kita bahas tentang minggu keempat. Dulu itu minggu lalu nih. Berarti adik-adik harusnya masih ingat ya ceritanya ya. Kita mengenai Tuhan Yesus yang berjalan di atas air. Nah, diceritakan kalau saat itu murid-murid Tuhan Yesus sedang ada di atas kapal. Nah, lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba ada badai yang besar sekali. Kapalnya terombang-ambing. Wah, murid-murid Tuhan Yesus kan takut ya. Gimana nih, harus gimana nih? Soalnya badainya kan kencang sekali kan. Nah, lalu apa yang terjadi? Tuhan Yesus datang menghampiri. Dan Tuhan Yesus langsung menolong mereka dengan menenangkan badainya semuanya. Itu di situ kita belajar juga, kita jangan takut karena Tuhan Yesus tuh selalu ada dan siap selalu untuk menolong kita gitu. Nah, untuk minggu ini aku juga masih mau menceritakan tentang Tuhan Yesus yang selalu ada dan memelihara kita. Nah, tetapi kali ini Lause meminta tolong teman Lause nih, namanya Sami. Nah, Lause meminta tolong Sami untuk menceritakan tentang pengalamannya dia. Adik-adik mau ya mendengarkan ya? Berarti sekarang adik-adik semuanya duduk yang manis dan kita mendengarkan cerita dari Sami, oke? Hai teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Sami. Nah, hari ini aku diminta oleh Lause Cencen untuk menceritakan pengalaman aku waktu itu. Teman-teman mau ya dengerin aku cerita, oke? Oke. Nah, teman-teman, aku ini ya tinggal di Afrika, teman-teman. Nah, di Afrika itu ya nggak seperti di rumah kalian, teman-teman, di Jakarta yang ada gedung-gedung tinggi sekali, atau ada mobil, atau jalanannya udah bagus kayak gitu-gitu. Enggak, teman-teman. Kalau di Afrika ini ya masih pedesaan gitu, dan masih ada hutan-hutan pohon-pohon yang tinggi sekali kayak gitu. Nah, kalau di hutan-hutan kan jadi kadang masih ada tuh hewan-hewan yang buas kayak gitu-gitu semuanya. Dan jarak antara desa satu ke desa yang lain tuh juga jauh-jauh, teman-teman. Dan nggak ada tuh namanya mobil atau motor, nggak ada, teman-teman. Kita kemana-mana masih jalan kaki seperti itu. Nah, jadi gini ceritanya, teman-teman. Waktu itu ya aku tuh dengar kabar nih, teman-teman, kalau misalkan paman aku sakit. Udah lama sakit nggak sembuh-sembuh, teman-teman. Aku kan sedih banget ya, paman aku sakit.
Dan dia juga tinggal sendirian teman-teman, gak ada yang ngerawat dia. Makanya aku mau nih menghampiri paman aku mau ngerawat paman aku, mau nolongin paman aku. Tapi rumah paman tuh rada jauh teman-teman, soalnya di desa seberang. Nah, kalau mau ke desa seberang itu, aku mesti melewati hutan-hutan juga teman-teman. Nah, jadinya pas malam-malam, pas mau makan malam, aku datang nih ke papa mama aku. Aku hampirin dan aku minta izin. Aku minta izin bilang gini, Papa, Mama, Sami mau jenguk paman, Sami mau ngerawat paman. Paman kasihan, sakit nggak sembuh-sembuh. Sami mau nolongin paman biar paman bisa cepet sembuh. Tapi tahu nggak teman-teman, apa yang Papa Sami bilang? Papa Sami bilang, jangan, kamu masih kecil. Masa kamu mau jalan sendirian ke sana? Papa Mama nggak bisa nemenin kamu. Bahaya, Sami. Itu hutan-hutan, gimana kalau nanti ada hewan buas? Kayak gitu. Aduh, jangan deh, jangan. Gitu kata papa aku, teman-teman. Aku jadi sedih pas papa aku ngelarang aku. Tapi aku nggak menyerah. Aku tetap bujuk papa aku. Aku bilang gini, Papa, Mama, tenang aja. Sami kan gak sendirian. Sami pergi sama siapa? Sama Tuhan Yesus ya. Oh, Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus akan menjaga Sami. Gak mungkin Tuhan Yesus ninggalin Sami. Jadi Papa Mama tenang aja. Pasti Tuhan Yesus akan melindungi Sami selama perjalanan. Boleh ya Papa, Mama, boleh ya. Sami mau banget ke jenguk paman, mau tolongin paman kasihan loh. Oh, gak ada yang ngerawat. Gitu. Dan akhirnya setelah aku bujuk-bujuk, akhirnya Papa Mama pun bolehin aku pergi. Mama percaya kalau aku pasti akan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Wah, ketika diizin aku senang banget. Yeay! Aku bisa ke rumah paman. Aku bisa ngelentung rawat paman. Udah, aku mau tidur, mau biar besok pagi-pagi bisa berangkat langsung. Gitu. Akhirnya aku tidur. Dan keesokan paginya aku langsung siap-siap, beres-beres nih. Masukin barang-barang ke dalam tas. Udah semuanya udah komplit di dalam tas. Aku berangkat deh ke rumah paman. Aku berangkat. Aku bye-bye mama, bye-bye papa. Sami berangkat dulu ya, dadah. Doakan Sami sampai di tujuan dengan selamat. Gitu. Akhirnya aku pun berangkat jalan. Nah, pas udah di dalam hutan, aku tetap semangat. Aku percaya karena Tuhan Yesus pasti melindungi Sami. Sami nggak takut. Sami pemberani. Nah, tapi ketika di dalam hutan tiba-tiba Sami dengar sesuatu. Krak! Ah! Bunyi apa tuh? Tiba-tiba bunyi lagi. Krak! Ah! Bunyi apa ya itu? Oh Tuhan, tolong Tuhan, lindungi Sami ya Tuhan, Tuhan tolong. Aku berdoa sama Tuhan Yesus, minta tolong sama Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus bisa melindungi Sami. Nah, setelah Sami berdoa, Sami lihat nih ke kanan kiri. Apa ya tadi ya? Sami lihat ke atas. Oh, ya ampun teman-teman. Tahu nggak apa yang ternyata tadi bunyi apa? Bunyi ada monyet teman-teman, ada monyet. Aduh, Sami pikir apa? Aduh, ini kamu monyet ya, bikin Sami takut aja deh. Nah, habis itu Sami jadi tenang. Sami nggak bisa lanjutin lagi perjalanan Sami. Nah, Sami udah keluar dari hutan dan udah banyak di padang rumput-rumput gitu. Terus Sami lihat dari kejauhan, itu rumah paman. Itu rumah paman. Sami langsung semangat, Sami lari. Dan begitu sampai depan rumahnya, Sami langsung ketok, tok.
Paman buka pintu, Paman ngeliat Sami, Paman kaget. Loh, Sami, kok Sami bisa di sini? Kamu jalan sendirian ke sini. Kamu nggak takut? Sami bilang, enggak dong Paman, Sami nggak takut. Tapi Paman Sami bilang gini, oh, kamu jangan-jangan pakai kalung pemberian Paman ya? Kalung yang bisa menjaga kamu itu. Wah, pas Sami dengar, Sami bilang, enggak, Sami nggak pakai kalung itu, Paman. Sami ini percaya sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus pasti akan melindungi Sami, menjaga Sami kapanpun itu. Nah, Tuhan Yesus juga bisa loh nyembuhin Paman. Mau nggak Sami doain biar Paman juga cepat sembuh? Terus pamannya bilang, wah hebat sekali ya Tuhan Yesus ya. Paman mau dong didoain, Paman mau sembuh. Paman udah lama nih sakitnya, nggak sembuh-sembuh. Minta tolong ya Sami buat doain, bantu doain Paman biar Paman sembuh. Dan akhirnya Sami pun doain buat Paman, biar Paman minta pertolongan Tuhan Yesus, biar Paman sembuh dari penyakitnya. Seperti itu. Dan habis itu kita lanjut deh. Sami sama Paman akhirnya kita makan siang. Sami juga bantuin Paman buat merawat Paman. Seperti itu ceritanya. Nah, teman-teman, Sami mau ngajak nih teman-teman supaya jadi pemberani juga sama kayak Sami. Sami berani loh tadi melewati hutan kayak gitu. Karena Sami percaya Tuhan Yesus pasti ada buat Sami. Selalu ada, selalu melindungi Sami dimanapun dan kapanpun. Oke teman-teman? Oke ya, kalau gitu bye-bye semuanya. Sampai jumpa lagi ya. Bye. Nah adik-adik, itulah cerita dari pengalamannya Sami. Nah langsung mau kita sama-sama belajar seperti Sami. Kita percaya kalau Tuhan Yesus tuh selalu ada buat kita. Jadi kita tidak perlu takut karena Tuhan Yesus selalu ada, selalu melindungi dan menjaga kita. Nah, jadi nih misalkan nih, kalau misalkan adik-adik pasti kan masih sering nih kalian kalau malam-malam gitu ke kamar mandi sendiri, ke WC sendiri, tapi masih minta temenin sama mami papi karena takut. Nah itu nggak boleh kayak gitu lagi ya. Kita harus berani karena ada Tuhan Yesus yang selalu melindungi kita. Oke ya. Nah yuk ambil buku catatannya. Kita mau catat ya. Untuk judul ceritanya, Sami yang tidak takut. Oke? Sami yang tidak takut. Nah, untuk ayat hafalannya diambil dari Ibrani 13 ayat 6. Yang berbunyi, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Oke, sekali lagi ayat hafalannya diambil dari Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Seperti itu. Nah, untuk aktivitasnya kali ini kita nggak bikin aktivitas kreativitas gitu, tapi langsung mau kalian untuk bikin video. Nah, video apa sih? Video mengenai pengalaman kalian. Kalian tuh pernah gak sih ngalamin ketakutan atau apa gitu, kesulitan gitu, kalian ceritain dan gimana sih cara kalian bisa menanganinya. Kalian berserahkan semuanya sama Tuhan. Kalian gimana sih, pokoknya kalian ceritain aja deh pengalamannya seperti apa. Nah videonya itu boleh kira-kira maksimal 1 menit lah ya, cukup. Nah videonya dikumpulin ke kelas masing-masing. Tapi jangan lupa ini batasnya itu sampai hari Rabu, berarti tanggal 9 Maret ya, tanggal 9 Maret ya. Kalau udah lewat dari hari Rabu, sepertinya sudah tidak bisa nih ditampilkan videonya, karena videonya nanti tuh akan ditampilkan di minggu depan. Oke? Jangan lupa ya dikirim videonya. Yuk, kalau udah kita berdoa lagi ya. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang sudah diajarkan pada hari ini.
Tuhan, sekarang kami mau percaya bahwa Tuhan ada selalu ada buat kita, dan kita tidak mau takut lagi pada apapun karena Tuhan selalu ada dan melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau persembahan. Adik-adik boleh nih minta tolong ke papa mamanya untuk transfer ke rekening gereja nanti yang ada di sini ya. Nah sekarang kita mau angkat pujian Thank you Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus in my heart. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus in my heart. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus in my heart. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus in my heart. Nah adik-adik, kita akan berdoa persembahan, lipat tangan, yang tutup mata kita berdoa ya. Bapak, terima kasih Tuhan, di mana Tuhan telah memberikan berkat pada orang tua kami Bapak, sehingga kami pun dapat mengumpulkan sedikit bagian daripada berkat-Mu ini Tuhan. Biarlah uang ini pun dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau menutup ibadah kita hari ini. Kita mau angkat pujian Bapa terima kasih. Kita menutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang sudah Tuhan berikan setiap harinya sampai sekarang. Sekarang Tuhan kami mau menutup ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Semoga firman yang sudah diberikan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa adik-adik. Bye-bye.